Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak bertemu lagi dengan kalian dalam pelajaran PJOK untuk kelas 9 semester awal. Pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran kita tentang atletik, yaitu berupa lompat jauh. Marilah kita awali kegiatan belajar kali ini dengan bersama-sama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi lompat jauh, kalian harus terlebih dahulu mengingat kembali tentang materi, yaitu atletik. Jadi atletik itu terdiri dari 4 macam olahraga, yaitu jalan, lari, lompat, dan lempar. Nah, yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini untuk kelas 9 adalah lompat jauh. Jadi lompat jauh merupakan cabang dari olahraga atletik. Kalau cabang dari olahraga atletik, berarti induk olahraganya sama semua. Itu kalau induk olahraga atletik Indonesia namanya adalah PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, sedangkan di dunia adalah IAAF. Kalian harus ingat kembali tentang materi atletik. Oke, langsung aja ya. Gerak spesifik lompat jauh. Dalam lompat jauh ini ada 4 macam gerakan, yaitu gerakan awalan, kemudian tolakan, melayang, dan mendarat. Untuk lebih jelasnya, ini ada video tentang gerakan awalan, tolakan, melayang, dan mendarat. Ingat, ini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nomor 1 awalan. Awalan itu lari ya. Mulai lari itu jaraknya kurang lebih 45 meter. Dimulai dari jarak situ, kemudian larinya mulai pelan-pelan, kemudian semakin mendekati papan tolakan gerakannya semakin cepat. Kemudian menolak, setelah menolak adalah melayang dan mendarat. Perhatikan gambar seperti di bawah ini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 1 dan nomor 2 itu awalan ya. Nomor 3 adalah tolakan, nomor 4 itu gambarnya adalah melayang, dan nomor 5 adalah mendarat. Itulah gerak spesifik dari nomor 1, aktivitas pembelajaran gerak kombinasi lompat jauh. Poin A adalah aktivitas pembelajaran awalan dan menolak melalui atas box. Awalan atau ancang-ancang adalah gerakan permulaan dalam bentuk lari untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan tolakan atau lompatan. Kecepatan yang diperoleh dari hasil awalan itu disebut dengan kecepatan horizontal, berguna untuk membantu kekuatan pada waktu melakukan tolakan ke atas depan. Nah, itu perhatikan ya gambar tersebut. Jadi ada orang yang berlari, berjalan, kemudian lari-lari, depannya ada box. Nah, nanti disuruh untuk melompati box tersebut. Nah, dari gambar di atas, di dalam pembelajaran ini, satu hal yang harus disampaikan oleh guru adalah peserta didik dapat menemukan kaki yang terkuat yang dimiliki. Tahap awal latihan tugaskan pada mereka untuk melakukan dengan tolakan kaki kiri. Ketika itu amati hasilnya. Kemudian setelah itu coba dengan tumpuan menggunakan kaki kanan. Setelah itu pada akhirnya peserta didik membandingkan hasil lompatannya. Mana yang lebih jauh hasilnya? Apakah dengan tumpuan kaki kiri atau kaki kanan? Maka yang digunakan untuk menumpu adalah kaki yang terkuat. Nah, ketika kalian melompat harus menggunakan satu kaki. Kalian harus membandingkan. Pertama menggunakan kaki kiri dulu dalam tolakan. Kemudian yang kedua menggunakan tolakan kaki kanan. Kalian bisa membandingkan mana kaki yang paling kuat untuk menolak. Nah, itulah tujuan dari permainan lompat jauh melalui, yaitu dikombinasikan dengan box. Kalian disuruh seperti itu. Bagian B, aktivitas pembelajaran gerakan langkah dan menolak melewati tali. Melakukan aktivitas pembelajaran gerakan melangkah dan menolak melewati tali dalam lompat jauh sebagai berikut. Yang pertama, permainan ini sebagian dilakukan oleh seluruh peserta didik. Nomor 2, tugaskan peserta didik untuk membentangkan seutas tali di lapangan permainan dengan ketinggian 50 cm. Yang ketiga, berdiri di sisi tali, ambil langkah mundur hitungan ganjil. Keempat, tahap awal ambil ancang-ancang dengan cara berjalan, kemudian dengan tumpuan satu kaki melompat melewati tali.
Dan kelima, lakukan latihan ini berulang kali sehingga peserta didik menemukan cara yang tepat. Nah, itu poin yang B. Sedangkan aktivitas pembelajaran gerakan langkah, menolak, dan posisi badan di udara. Perhatikan gambar ya. Itu ada gambar aktivitas pembelajaran lompat jauh dengan langkah, menolak, dan posisi badan seperti itu ya, di udara. Dan di depannya ada balon atau gantungan. Berikut ini peserta didik dapat mempelajari tentang gerakan melangkah seperti itu tadi ya. Langkah, menolak, dan posisi badan di udara lompat jauh. Nah, caranya sebagai berikut. Pembelajaran ini dilakukan secara perorangan atau berkelompok bisa ya. Sebelum melakukan latihan ini, gantungkan sebuah bola pada seutas tali. Ketinggian bola diperkirakan sekitar 1,5 meter. Jika pada bak lompatan belum ada papan tolakan, maka buatlah dengan tanda dari taburan kapur atau pasir bisa juga. Berdiri menghadap ke bak lompat, kemudian ambil langkah mundur hitungan ganjil, misalnya 7, 9, atau 11 langkah. Titik langkah terakhir merupakan titik awal mengambil ancang-ancang. Pada titik ancang-ancang ini, letakkan kaki yang terkuatmu di depan dengan posisi langkah. Mulai berlari pelan, kemudian makin lama makin cepat. Tumpuan kaki terkuatmu di papan tolakan ya, untuk melompat ke atas. Saat melayang ke atas, dorongkan dada ke depan hingga mengenai bola yang digantung tersebut. Dan terakhir adalah mendarat dengan kedua kaki mengeper. Jangan lurus ya, mengeper, agak jongkok sedikit gitu. Itulah yang kesalahan dan perbaikan kesalahan dalam lompat jauh. A. Kesalahan dalam lompat jauh. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lompat jauh antara lain sebagai berikut. 1. Kurangnya kecepatan lari. 2. Langkah tidak tetap jaraknya. 3. Pada 4 langkah terakhir terlalu terburu-buru. 4. Tolakan kurang keras. 5. Sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau tinggi. 6. Kurang berani menjulurkan kaki ke depan. 7. Selalu mendarat dengan pantat. Yang B. Perbaikan kesalahan dalam lompat jauh. Cara memperbaiki kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat melakukan lompat jauh antara lain sebagai berikut. Poin 1. Kurangnya kecepatan dapat diperbaiki dengan latihan lari sprint sebanyak mungkin. Sprint adalah yaitu lari jarak pendek ya. Nomor 2, tolakan kaki yang kurang keras atau kuat disebabkan lemahnya otot-otot tubuh. Maka untuk memperbaikinya harus melakukan latihan kekuatan, terutama melatih otot-otot kaki dan tungkai bagian bawah. Nomor 3, agar mendarat tidak pada pantat, maka ketika kaki menyentuh pasir, kedua lengan diarahkan dengan cepat ke depan. 3. Bentuk dan ukuran lapangan lompat jauh. Bentuknya seperti ini, ukurannya sudah jelas tertera pada gambar ini. Dengan panjang lintasan yaitu 45 meter dan lebar lintasannya 1,22 meter. Ini papan tolakan ya. Papan tolakan, jarak antara papan tolakan dengan bak pasir adalah 1 meter. Ukuran panjang dari bak pasir tersebut adalah 9 meter dan lebarnya adalah 2,75 meter.